akan janji-janji-Mu. Hati kami dipenuhi dengan penuh sukacita yang dalam, bahwa Engkau adalah Allah yang bisa kami pegang, kami percaya, karena kami sungguh mengalaminya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman ini di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Kau berbicara kepada setiap kami, juga hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakan ini, supaya hamba-Mu sungguh-sungguh diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini pada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar. Terima kasih ya Yesus, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tadi saudara datang ke sini ada yang drive sendiri, atau ada yang disetiri suami, atau ada yang disetiri istri, begitu. Nah saudara, bagi saudara yang pakai mobil dan disetir orang lain, entah istri, entah suami, ada nggak dalam pikiran saudara kekhawatiran? Sebab hidup kita, nyawa kita ada di tangan Dia. Kalau seandainya dia teledor, seandainya dia seenaknya nyetir, atau dia salah memegang kemudi, maka nyawa kita, hidup kita ada di tangan Dia. Ada yang kepikir begitu pada waktu berangkat? Nggak ada kan? Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita percaya, itu yang pertama, bahwa yang mengemudikan mobil saya itu orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Yang kedua, saya bukan cuma percaya, tapi saya mengalami bahwa dia memang bisa dipercaya. Coba saudara, kalau kepercayaan saudara sedikit saja berkurang terhadap orang yang ngedrive di mobil saudara, pasti saudara ikut nyetir kan? Biasanya orang yang selalu ikut nyetir itu kurang percaya. Hati-hati, jangan cepet-cepet, rem. Hati-hati, jangan kesusu belok, lihat itu sebelah kanan apa sebelah kirimu. Iya, kenapa begitu? Karena kurang percaya. Nah saudara, apalagi kalau saudara sedang terbang, naik pesawat terbang, ya, nyawa saudara begitu pintu ditutup, jelek, semua tergantung pilotnya. Jangan pernah berpikir kalau seandainya pilotnya itu tiba-tiba gila, jadi apa? Pernah berpikir? Jadi korban. Kalau berpikir pasti saudara nggak berani terbang. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada pesawat Jerman kan, begitu, pilotnya frustrasi, nggak ada yang tahu. Ternyata dia bergelut dengan co-pilotnya, sampai akhirnya ditabrakkan ke gunung, betul ya? Yang ada di Prancis. Itu tidak terdeteksi sama sekali. Bayangin, nyawa kita itu ada di tangan satu orang. Kalau satu orang itu frustrasi dan tidak diketahui secara dini, seisi pesawat itu secara jadi korban karena satu orang. Oleh sebab itu saya bayangin Komisiong yang setiap bulan mesti terbang ke sana kemari gitu ya toh. Kalau nggak betul-betul hatinya mantap, penuh penyerahan, waduh, ya nyawanya semuanya, ya toh, keluarga dan sebagainya yang ada di pundak Komisiong itu sekarang ada di tangan pilot, begitu. Jadi saudara, makin tinggi tanggung jawab seseorang, itu kriteria dan tuntutannya itu sangat tinggi. Saudara, kalau mau dapat driver license, wah gampang sekali, kita belajar, pokoknya teorinya sudah dikuasai, kita maju tes, lolos. Setelah itu tes drive-nya langsung didampingi satu orang, paling cuma putar setengah jam. Kalau saudara cukup hati-hati, pelan-pelan, lolos lah, begitu. Tapi kalau kita mau menjadi pilot, wah lain lagi tesnya. Saudara bisa bayangkan kalau nasib kita, hidup kita itu, seluruh Amerika ini di tangan satu orang, di tangan presiden. Dan presiden itulah yang berhak memegang tombol nuklir.
yang tidak hanya menentukan masa depan dan nasib orang-orang yang ada di Amerika, tapi seluruh dunia. Katanya menurut data, saudara, nuklir yang dimiliki seluruh dunia ini, itu yang terlaporkan, itu mampu melumat 5 kali bola dunia ini. Kalau satu saja salah pejet, yang lain pasti cepet-cepetan untuk membalas, supaya tidak kedahuluan dan tidak habis. Tapi bisa bayangkan kalau saling balas membalas, apa jadinya? Jadi saudara bisa bayangkan betapa pentingnya seorang pemimpin, seorang kepala negara. Kalau seseorang itu salah menggunakan kewenangannya, saudara, masalah berat. Dunia kita, saudara-saudara, sedang dalam transisi di mana pergolakan demi pergolakan, pergantian pemimpin demi pergantian pemimpin, luar biasa. Tahun-tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ada yang disebut dengan apa namanya, Arab Spring, ya. Pemerintahan-pemerintahan yang seperti kokoh gitu berjatuhan dan sebagainya. Terus terjadi pergantian demi pergantian, dan pergantiannya dengan cara-cara yang kotor dan keras. Jadi kita bisa melihat bahwa di pucuk satu orang itu, saudara, itu menentukan nasib kehidupan jutaan orang yang ada di dalam negara itu. Bahkan pada waktu mengalami ketegangan-ketegangan beberapa bulan yang lalu, sebelum Amerika terpilih presiden yang sekarang ini, yang akan segera dilantik, wah, ada isu dunia ini diambang perang dunia ketiga. Wah, itu menjadi pembahasan di mana-mana, sampai kapal induknya Rusia yang terkenal itu sudah digerakkan ke daerah Timur Tengah untuk membereskan Syria yang sedang sekarang ini terjadi peperangan yang ganas di sana. Dan pimpinan tertinggi Rusia sudah mengancam siap perang nuklir. Dan banyak orang takut siapa yang bakal menang presiden di Amerika. Kalau nanti jatuh kepada orang yang crazy, wah, dia yang diberi kewenangan untuk memegang kendali nuklir, bisakah orang tersebut dipercaya? Bersyukur berjalan dengan tenang pemilihan presiden kita, dan kita berdoa supaya kandidat presiden yang sekarang terpilih nanti segera akan dilantik, itu betul-betul dijagai oleh Tuhan sendiri, supaya dengan hikmat Tuhan bisa memimpin. Walaupun banyak orang mengatakan, kok dia yang terpilih? Apakah kita bisa melihat bahwa di balik pemilihan dan keberhasilan Donald Trump itu ada tangan Tuhan yang bekerja? Dan apakah kita mendukung di dalam doa? Banyak orang yang mulai resah dan sebagainya. Nanti terjadi begini, nanti terjadi begitu. Resah duluan padahal belum tentu terjadi. Mengapa? Sebab nasib bangsa kita yang besar ini. Dan bukan cuma itu saja. Amerika bergerak sedikit saja, dunia ini ikut guncang, saudara. Di tangan satu orang. Oleh sebab itu, saudara, dunia ini selalu sejak zaman kuno sampai sekarang, mereka merindukan apa yang disebut dengan Ratu Adil. Yaitu raja yang adil, yang selalu dimimpikan oleh orang-orang yang pada sejak zaman kuno sampai sekarang di seluruh dunia. Dan tidak terlepas juga Israel. Dan bahkan pada masa-masa yang paling gelap, harapan munculnya Ratu Adil itu makin kuat. Ratu Adil ialah raja yang sungguh-sungguh akan muncul untuk membawa suatu zaman keemasan di mana raja itu diharapkan bisa memerintah dengan adil, dengan bijaksana, dengan penuh hikmat. Dan bahkan Ratu Adil itu dimimpikan oleh banyak orang di dunia
itu bukan berasal dari manusia biasa. Itu diyakini adalah turun dari atas. Sehingga ya kalau kita lihat, kita teruskan ya. Kita teruskan. Ratu adil. Terus. Ya, saudara. Jadi manusia berharap ada muncul Ratu adil, yaitu sungguh-sungguh seorang raja yang kalau bisa yang maha adil, maha benar, maha mulia, maha kuasa, maha suci, yang sanggup mengatur tata kehidupan manusia untuk lebih baik dan sempurna. Itu konsep Ratu adil. Bukan cuma baik, bukan cuma adil, tetapi yang maha adil, yang sempurna. Supaya setiap orang di muka bumi ini yang mengalami penderitaan itu terlepas, saudara, dari kejahatan, kesewenang-wenangan, penderitaan, kemiskinan, kekerasan, kejahatan, kedengkian, perselisihan, dan air mata. Dan semua orang memimpikan itu. Seandainya kita hidup di suatu negara dengan pemimpin yang seperti ini, betapa luar biasanya, saudara. Dan semua orang selalu memimpikan itu, mengalami itu terjadi dalam hidupnya, supaya bila kita memiliki seorang raja seperti itu, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati, mengalami sukacita dan penuh syukur, sebab hidup kita akan puas dan penuh makna. Dan mimpi-mimpi itu selalu di setiap dan sepanjang zaman, sepanjang abad selalu muncul. Oke, kita teruskan, saudara. Nah, saudara, ternyata di Alkitab itu juga banyak sekali harapan-harapan, janji-janji munculnya Ratu Adil itu ada dan banyak. Dan di dalam Alkitab, Ratu Adil itu disebut Mesaya, Masaya, ya. Atau dalam bahasa Yunaninya disebut Kristos, bahasa Arabnya disebut Al-Masih, ya. Jadi itu sama, Mesias bahasa Indonesia dari kata Mesaya, atau Kristus, atau dalam bahasa Yunaninya Kristus itu dari kata Kristos, itu sama, ya, yaitu yang diurapi untuk menjadi Raja Sang Juru Selamat itu, saudara. Nah, saudara, janji tentang munculnya Juru Selamat ini ternyata kalau diselusuri gitu, ada ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu muncul janji yang pertama di dalam Alkitab. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, yaitu ketika Tuhan mengutuk ular sebagai lambang kejahatan iblis. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aneh sekali, saudara. Di Timur Tengah, khususnya Israel, di mana sistem masyarakat itu patriarkal, di mana orang selalu menunjuk anak itu selalu anaknya, bapaknya bukan anak ibunya. Tetapi Kejadian pasal 3 ini yang ditulis oleh Musa, karena Tuhan memberi inspirasi apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa, itu ternyata janji ini diberikan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunan perempuan ini, bukan keturunan pria ini, perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, lambang dihancurkannya pusat kejahatan. Dan engkau, yaitu ular tadi, akan meremukkan tumitnya. Ternyata dia bisa memagut yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Kita teruskan. Nah, kalau kita bicara janji Tuhan dari Adam dan Hawa, kemudian meloncat ke Nuh. Karena manusia begitu jahat, anak
anak Adam dan Hawa yang memenuhi dunia itu, sampai Tuhan akhirnya menghukum manusia itu dengan air bah. Dan ini janji Tuhan kepada Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Nuh mendarat, setelah Tuhan menyelesaikan hukuman atas dunia ini, Nuh mendarat di atas Bukit Ararat. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini janji bahwa Tuhan akan menyelamatkan sekalipun bumi ini jahat. Iya, aku akan, dia mengatakan, karena dia tidak akan lagi mengutuk bumi ini. Mengapa? Karena begitu Nuh mendirikan mezbah kepada Tuhan dan dia menaikkan korban bakaran, dan korban bakaran itu berkenan di hati Tuhan, Tuhan mengatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena adanya korban bakaran itu. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, aku, janji Tuhan, takkan membinasakannya lagi. Segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 21, yaitu Tuhan tidak akan mengutuki bumi lagi, tetapi menyelamatkannya. Itu ketika manusia tadi datang mendirikan mezbah dan menyampaikan korban bakaran. Mezbah adalah satu simbol tempat di mana ditinggikan dan di atas tempat itu diadakan korban bakaran. Dan ketika korban bakaran itu diperkenan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengutuki bumi lagi, tetapi menyelamatkannya. Itu janji Tuhan. Itu terjadi setelah ayat 20, saudara. Nuh membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Sebetulnya perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru, yaitu lambang dari pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah yang mati di atas bukit Kalvari. Jadi kalau saudara, saya misalkan datang pada Martin, lalu saya katakan, Martin, aku mau memberi kamu uang $1.000, iya kan? Lalu saya nggak bawa uang cek, nggak bawa uang cash, saya berikan cek, iya kan? Iya. Gitu ya, itu $1.000 ya Martin. Gitu. Martin sudah pegang uangnya belum? Sudah pegang uangnya belum? Belum? Belum apa sudah? Oke. Sudah ya? Sudah apa belum? Tergantung saudara ya. Kalau yang memberi saya, pasti Martin percaya bahwa cek itu ada duitnya. Kalau Gunawan sih dipertanyakan ya. Walaupun Martin belum pegang uangnya, tapi ketika dia pegang ceknya, dan cek ini berasal dari yang bisa dipercaya, maka cek itu sama dengan uang. Walaupun mungkin ketika di jalan Martin kepleset kulit pisang begitu, lalu mesti masuk ke rumah sakit sehingga ceknya ini dititipkan mamanya untuk diuangkan. Jadi uang enggak? Tetap jadi uang, saudara. Nah ini janji Tuhan. Tuhan memberikan janji itu walaupun penggenapannya nanti, tetapi apa yang dijanjikan itu sudah ada isinya. Jadi cek itu adalah bayang-bayang dari uang yang bakal diterima, bisa ya dipahami ya. Berbeda dengan kalau si Fongfong pegang
cek ini Martin tadi itu sebelum masuk ke rumah sakit berikan cek ini dari Pak Santo. Disuruh saya ngambil uang cek ini di bank. Kayaknya ini bohong, lalu dibuang, disobek-sobek dibuang. Dapat nggak uangnya? Nggak dapat. Iya, saudara. Nah, itu ilustrasi yang mudah dimengerti kehidupan orang-orang pada perjanjian lama. Kalau mereka berpegang teguh pada janji itu, sekalipun janji itu belum sampai didapatkan, tetapi di dalamnya itu sudah terkandung penggenapan bahwa ini pasti digenapi. Nah, itu bayang-bayangnya, saudara, bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Bukit Kalvari itu adalah digambarkan perjanjian lama, seperti orang membangun mezbah. Di atas mezbah itu dibangunkan, dipersembahkan korban bakaran untuk membebaskan orang-orang yang mengimani, orang yang percaya bahwa di atas korban bakaran itu segala kutuk seperti Nuh dan keluarganya itu dihapuskan. Jadi zaman dulu itu simbol-simbol, ya, supaya kita mempercayai janji Allah bahwa Allah itu menebus dosa saya. Maka ada 2 hewan, saudara, kalau dulu korban itu. Yang satu disembelih untuk naikkan korban di hadapan Tuhan, ya, dan satu lagi dombanya itu dilepas, ya, supaya melalui domba yang dikorbankan itu lambang itu menebus, membayar, dan di atas domba yang dilepas itu segala kutuk itu dilepaskan, sehingga orang yang menaikkan korban itu dia dibebaskan dari kesalahan, ya. Oke, kita teruskan. Nah, janji Tuhan di dalam Alkitab yang ketiga, yang jelas itu pada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Padahal pada waktu itu dia belum punya anak. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi oleh keturunan Abraham ini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan diperbarui dari Nuh ke Abraham. Kita teruskan. Janji Tuhan kepada keturunan Abraham, namanya Ishak, Yakub, dan seterusnya, saudara, ya. Nah, ini kepada Yakub saja, ya, saya ambil. Ketika Yakub melarikan diri setelah dia membohongi kakaknya, lalu di tengah jalan, saudara, dalam kondisi yang sangat takut, ketika dia harus kembali pulang untuk bertemu dengan kakaknya, saudara. Di sana dia bermimpi, saudara. Nah, ini mimpinya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Di dalam mimpinya, Yakub diyakinkan bahwa terhubung antara bumi dan sorga. Ada hubungan. Kalau Yakub dalam pelarian ketakutan karena kesalahan, karena dosanya, ternyata mimpi ini menunjukkan bahwa ada kepedulian dari langit yang mengintervensi ke bumi. Ada hubungan, ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan,
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan pada Abraham diperbarui kembali kepada Yakub yang sedang lari ketakutan seorang diri. Pada waktu itu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Yakub merasa sendiri ketakutan, tapi Tuhan meneguhkan, aku menyertai engkau. Yakub yang ketakutan karena segala kesalahannya, ternyata Allah tidak meninggalkan dia. Aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Nah saudara, ayat-ayat ini disebut dengan perjanjian kasih karunia, covenant. Artinya apa? Sekalipun Yakub itu artinya penipu, sekalipun dia melarikan diri karena segala kesalahan dosa yang diperbuat, dia membohongin ayahnya, membohongin kakaknya sendiri, dia hidup dalam ketakutan. Tetapi janji Tuhan bahwa melalui Yakub dan keturunannya akan lahir orang-orang yang melahirkan yang dijanjikan ini, supaya oleh keturunannya seluruh umat yang ada di muka bumi ini mendapat berkat. Itu tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal mewujudkan janjinya, sekalipun manusia gagal untuk mentaati dia. Luar biasa. Dan janji ini diberikan bukan ketika Yakub itu dalam kondisi suci, bersih, baik, tidak. Dalam kondisi dia lari karena kesalahannya, Tuhan tetap meneguhkan bahwa janji Tuhan itu tetap. Oke, kita teruskan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sungguh Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dianggap bahwa di situ itu tidak ada Tuhan, tetapi ternyata Tuhan ada. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Rumah Allah dalam bahasa Ibrani disebut Bet-El. Betel, Bet-El. Bet itu rumah, El itu Elohim, Allah. Begitu. Jadi rumah dari tempat ini adalah Bet-El, pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Dahulu nama kota itu Luz, diganti sama dia. Oh, ini bukan Luz, tapi ini Bet-El, rumah Allah sendiri, sebab dia berjumpa dengan Allah dan di situ dia mendirikan tugu. Mesbah artinya batu-batu ditumpuk, dituangi minyak. Dan dia bersumpah kalau dia selamat, dia akan menaikkan korban di sana. Ini yang terjadi ketika dia balik kembali untuk pulang menemui kakaknya yang berencana mau membunuh dia. Didirikannya mesbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel. Iya. Jadi Allah ada di rumah Allah, El Betel. Karena Allah telah menyatakan dirinya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Yakub itu artinya bohong. Dan Tuhan mengatakan, kamu sekarang bukan pembohong, tapi kamu adalah Israel. Isra itu artinya pahlawan. El itu Elohim, Allah. Jadi kamu sekarang adalah pahlawan Tuhan. Iya. Itu karena kehebatan Yakub? No.
Karena Yakub berpaut kepada Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun dia adalah orang yang suka gagal dalam mengiring Tuhan, tapi dia tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Itu yang menyebabkan Tuhan memberi nama Yakub adalah Israel. Setelah dia bergelut dengan malaikat Tuhan dan dinyatakan menang. Menang dalam arti apa? Apakah dia bisa mengalahkan malaikat itu? Tidak. Tetapi dia memegang malaikat itu. Dan dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau sampai mengurapi aku, memberkati aku. Dan akhirnya malaikat Tuhan itu menyerah karena ngototnya Yakub. Yakub merasa, kamu tidak boleh meninggalkan aku, sebab aku tidak mungkin bisa hidup tanpa berkat-Mu. Itu maksudnya. Sehingga karena dia begitu minta terus, ayo kamu tidak boleh meninggalkan aku sebelum kamu memberkati aku. Maka malaikat Tuhan itu memberkati dia. Setelah itu dia pergi. Dan malaikat Tuhan itu yang disebut dengan Malak Yahweh di dalam Alkitab, itu seluruh ahli Alkitab itu mengakui dia adalah bayang-bayang Kristus di Perjanjian Lama, yaitu Allah yang tidak nampak, yang menampakkan diri kepada manusia. Di Perjanjian Lama itu mengambil bentuk malaikat, tapi khusus disebut Malak Yahweh. Ya, saudara, ini kejadiannya. Lagi firman-Nya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah, bertambahlah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Di sini, saudara, terulang kembali mezbah, korban bakaran, minyak urapan, dan ada tambahan dari keturunan Yakub yang disebut, dari keturunan Yakub akan lahir raja-raja. Tadi cuma disebutkan dari keturunanmu kepada Abraham akan memberkati orang-orang di muka bumi ini. Tapi sekarang kepada Yakub dikatakan bahwa dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Oke, makin lama makin spesifik. Kita teruskan. Janji Tuhan kepada Raja Daud. Raja Daud ini keturunan Yakub, saudara. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang akan mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Dia ini cuman gembala. Tuhan sendiri yang mengambil dia untuk menjadikan dia raja atas Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah menyelamatkan segala musuhmu, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti orang-orang besar yang ada di muka bumi. Selalu dikatakan aku yaitu Tuhan. Aku yang mengambil engkau, aku yang menyelamatkan engkau, aku yang membuat namamu besar di muka bumi ini. Dan aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Oke, kita teruskan ayatnya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, artinya ketika nanti kamu meninggal, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Ini janji Tuhan pada Daud. Yang kemudian anak kandungmu, bukan yang lain, anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaanmu
Tuhan sendiri akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini latar belakangnya, saudara-saudara. Ketika Raja Daud itu ingin mendirikan rumah Tuhan, bait Allah, tapi Tuhan mencegah, enggak, bukan kamu, nanti keturunanmu yang akan mendirikan rumah Tuhan, sebab tanganmu itu terlalu berlumuran dengan darah. Tetapi janji Tuhan ini dikatakan bahwa keturunanmu nanti yang akan membangun rumah bagiku. Itu apa yang dimaksud? Rumah bagiku. Apakah yang dimaksud bait Allah seperti yang dimimpikan oleh Daud, yang sekarang ini aslinya itu sudah hilang, saudara, tinggal cuma puing-puingnya. Yang di atas puing-puing bait Allah yang ada sekarang itu dibangun sebuah masjid yang terkenal yang disebut dengan The Rock Dome itu, yang jadi rebutan antara orang Islam dan orang Yahudi sekarang. Nah itu, di bawah itu letak situs bangunan bait Allah ini. Jadi kalau itu yang dijanjikan Tuhan, ya, Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu, anak Daud, itu lenyap sekarang. Paling cuma tinggal batu-batu fondasinya. Jadi apa janji Tuhan ini sebetulnya? Bahwa keturunanmu itu yang akan mendirikan rumah bagiku, dan keturunanmu itu yang akan aku, yaitu Allah, akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Padahal setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah dua. Dan setelah itu diperintah oleh anak-anaknya Salomo sampai lenyap anaknya Daud. Berarti janji Tuhan ini tidak tergenapi dong. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan mengokohkan dari keturunanmu tahta kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya ini. Yang akan mendirikan rumahku. Jadi siapa janji ini diberikan? Kita teruskan. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi, Daud mati, ya, dan dibangkitkan anak kandungnya. Dan dikatakan ia akan mendirikan rumah bagiku. Kalau saudara bandingkan dari ayat 13 tadi dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu yaitu jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi yang dimaksudkan janji Tuhan tadi, bahwa dari keturunanmu, dia yang tahtanya akan kokoh selama-lamanya, dialah yang akan mendirikan bait Allah yang kudus itu. Ternyata yang dimaksudkan itu adalah Kristus Yesus. Saudara, sebab melalui Kristus Yesus, kematian Kristus Yesus itulah, saudara, setiap orang yang percaya menjadi bait Allah yang kudus. Sehingga rumah Tuhan itu bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di mana-mana, tapi di dalam diri orang percaya. Setiap orang yang percaya, saudara dan saya, yang sungguh-sungguh percaya dan memberikan tempat di mana Roh Tuhan diam di dalamnya, maka hidup kita ini disebut bait Allah Roh Kudus. Iya. Rumah Allah yang kudus itu yang disebut oleh 1 Korintus. Itu rahasianya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Salomo mati, saudara. Jadi bukan Salomo. Lalu siapa orang itu? Oke, kita teruskan. Ya, ini ciri-ciri orang yang bakal kepadanya Tuhan genapi. Ciri yang pertama disebutkan bahwa dari Yesaya pasal 7 ayat 53 ini ditulis, saudara,
kira-kira sekitar 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Ya, ini loh janji Tuhan yang dijanjikan bahwa raja yang akan menghancurkan kejahatan di dunia ini dan akan menyelamatkan umatnya, dan nanti akan membangun kerajaannya secara kekal, di mana setiap orang yang percaya itu akan menjadi bait Allah Roh Kudus. Ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, bahwa ia lahir dari seorang anak gadis atau anak darah. Itu ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat 13. Kalau saudara baca. Janji Tuhan kepada Israel 700 tahun lebih sebelum digenapi, itu ditulis oleh Yesaya pasal 7 ayat 3, bahwa sang raja itu lahir dari seorang anak darah. Yang kedua, kapan dan di mana tempatnya lahir? Dari Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, engkau hai Bethlehem Efrata, desa yang kecil, sekalipun kamu kecil, tapi daripadamu akan lahir, ya, dan dari kota itu nanti akan lahir sang Mesias itu, Ratu Adil itu, Raja yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Injil Matius, saudara, ya, Matius pasal 1 ya. Ketika yang kita baca tadi, ya, Matius pasal 1, ketika Yesus lahir disebutkan namanya nanti akan disebut Allah yang ajaib, Immanuel, artinya Allah hadir di tengah kita, Allah imanen ada di tengah-tengah manusia, maksudnya Immanuel, saudara. Dan dari Yesaya pasal 53, saudara, dan ini yang seringkali luput dari pengamatan orang Yahudi sampai sekarang, yaitu membuat orang Yesaya 53 ini, sehingga orang Yahudi sampai sekarang itu di dalam doa-doanya dia masih mengatakan, ya Mesaya, datanglah ya Mesaya, karena menganggap bangsa Mesias belum datang. Sebab orang Yahudi menganggap Mesias itu, saudara, akan lahir, akan besar, dan akan menjadi raja di dunia ini, yang akan menaklukkan semua kerajaan dunia ini, dan dia membuat tahta kerajaan yang baru, yang adil, makmur, dan sentosa di dunia ini. Padahal Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan enggak. Ternyata Mesias yang dijanjikan yang akan lahir dari anak darah atau anak gadis itu, dan Mika mencatat lahir di kota Daud, Bethlehem. Mesias itu adalah Mesias yang menderita, Mesias yang matinya di antara penjahat, Mesias yang tubuhnya penuh dengan luka-luka dan teraniaya, dan kuburannya di antara orang-orang fasik. Itu ditulis dalam Yesaya pasal 53 kalau saudara baca. Nah, orang Yahudi menolak. Kenapa? Karena menganggap nggak mungkin raja yang hebat yang kita janjikan itu justru harus mati. Padahal Yesaya menuliskan itu. Tetapi kalau dibaca seluruh kitab Yesaya mengatakan bahwa sang Mesias itu bukan cuma mati, tetapi dia bangkit kembali, dan karena hidupnya dia menyelamatkan banyak orang. Tetapi Mesias yang menyelamatkan banyak orang itu, memikul dosa banyak orang itu, digambarkan adalah Mesias yang harus mati di atas bukit Kalvari. Dan itu cocok seperti bayang-bayang yang ada di Perjanjian Lama, yaitu harus dinaikkan korban di atas mezbah, supaya melalui korban bakaran itu segala dosa manusia yang percaya akan simbol korban itu dia dihapuskan. Nah, ketika Yesus muncul dan ketika dia mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis
untuk dideklarasikan. Ini loh yang dijanjikan. Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 30. Semula Yohanes Pembaptis juga tidak tahu. Tapi ketika Yesus ada di sungai Yordan dan minta dibaptis, Yohanes mengatakan, oh no, mestinya aku yang dibaptis kamu. Bukan kamu yang membaptis aku. Bukan aku yang membaptis kamu. Tapi Yesus mengatakan, supaya digenapi apa yang ditulis. Bahwa Yesus dibaptis bukan karena mereka berdosa, lalu diberi lambang baptisan, lambang pertobatan, lambang dia disucikan oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan sendiri. Tetapi baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang sangat istimewa, yaitu baptisan deklarasi. Siapa yang mendeklarasikan? Yaitu Allah sendiri. Kalau saudara baca dari Yohanes 1 ayat 29, ini yang disaksikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini menunjuk ke perjanjian lama, di mana anak domba yang dikorbankan di mezbah itu menjadi lambang penghapus dosa. Sekarang Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah, ini yang sejati, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terus, ya, kalau ayat-ayat tadi diteruskan, saudara, ketika Yesus dibaptis, terbukalah langit dan ada simbol seperti burung merpati itu hinggap di kepalanya, dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ya, jadi ini waktunya. Apa yang dijanjikan Tuhan berabad-abad, ribuan tahun, itu sekarang digenapi. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33, saudara, ketika malaikat Tuhan itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Oke, kita teruskan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Itu yang dijanjikan. Yang dijanjikan kepada Daud tadi ternyata ini loh digenapi sekarang. Akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Janji Tuhan pada Yakub tadi, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Janji Tuhan digenapi di dalam diri Maria. Kalau saudara baca ayat-ayat ini secara teliti, disebutkan waktu itu Maria adalah seorang gadis, masih bertunangan, belum menikah, persis seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yesaya pasal 7 tadi, bahwa anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan daripadanya janji Tuhan itu digenapi. Saudara-saudara, anak darah atau gadis yang mengandung dari Roh Kudus tadi itu menggenapi janji Tuhan ini, yang awalnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dari keturunan perempuan ini, bukan dari keturunan laki-laki, dari keturunan perempuan ini. Sebab dari Maria yang masih gadis itu lahirlah anak Allah yang maha tinggi. Ya, Allah mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya, tahtanya tak berkesudahan. Itu merupakan pengenapan janji dari 2 Samuel pasal 7 ayat 13.
2 Samuel pasal 7 ayat 13 ini ditulis kira-kira sekitar 1000 tahun lebih sedikit sebelum Yesus lahir. Ya, itu ditulis 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Ternyata 1000 tahun kemudian digenapi. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang bagian terakhir dari khotbah. Kesimpulannya, saudara. Janji Tuhan untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia diberikan Allah ribuan tahun yang lalu. Jadi, kalau kita ini sekarang ini tetap menantikan janji Tuhan, jangan cepat bosan. Sebab saudara-saudara, seringkali janji Tuhan itu tidak segera digenapi, tidak segera, saudara. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa. Iya, tidak pernah tergesa-gesa. Ini kita mesti sadar, ya. Itu. Ada orang-orang yang menerima janji Tuhan, tapi dia sudah meninggal sebelum janji itu digenapi. Gimana ini? Ya, dia meninggal sebagai orang yang beriman. Seperti tadi itu. Ya. Martin, saya beri ceknya dipegang, dia percaya bahwa di dalam cek ini ada duitnya. Oke, walaupun dia belum lihat duitnya, dia berikan mamanya, "Ma, ini tolong diuangkan." Yang terima duitnya mamanya, tapi Martin sudah memegang ceknya. Begitu. Nah, orang di perjanjian lama juga seperti itu, saudara. Dia sebagai orang beriman yang nanti mendapatkan kegenapannya, walaupun nanti, ya, tetapi pasti dia mendapatkan kegenapannya. Sehingga baik kita yang sekarang sudah menerima pengenapan itu, maupun orang perjanjian lama yang belum menerima pengenapannya, sama-sama sebagai orang yang mendapatkan janji, yaitu orang beriman yang memperoleh kepastian janji Tuhan itu. Jadi kalau ditanya, lalu orang-orang yang meninggal sebelum penyelamatan karena anak domba Allah itu kemana? Ya ke surga bersama Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya akan janji itu. Kalau kita, saudara, diselamatkan karena kita sudah mendapat janji itu. Orang perjanjian lama itu percaya dia mendapatkan janji itu dan sekarang mendapatkan janji itu karena dia percaya akan menerima janji itu. Bisa memahami ya perbedaannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Walaupun waktu penggenapannya sangat panjang, tetapi pasti, ini yang penting, pasti digenapi. Nah, memang Tuhan tidak terlalu cepat-cepat, tidak tahu kenapa. Kita rasanya kalau diberi janji kepingin cepat dapat. Kita itu seperti anak kecil. Coba kalau tidak percaya, anakmu beri janji, nanti setiap hal pasti ditagih. Kapan selalu begitu. Nanti kalau kamu naik kelas, belum naik kelas kapan ditanya lagi. Terus begitu, ya. Kadang-kadang kita seperti anak-anak, memang begitu. Tuhan tidak pernah terlalu tergesa-gesa, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Tuhan punya waktunya sendiri. Timing Tuhan itu tepat, saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ini yang kita perlu belajar. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Oleh sebab itu mari kita setia. Kalau kita meyakini janji Tuhan atau berharap janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, jangan cepat putus asa. Gitu. Kita mesti setia, pegang teguh bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Terserah mengapa saya mengajak kita merenungkan ini. Sebab sekarang kita memasuki minggu Advent yang kedua. Advent itu adalah hari penantian kedatangan Kristus. Kita masuk minggu Advent yang kedua sekarang. Ya saudara. Tapi kedatangan Kristus yang dirayakan pada ibadah-ibadah Advent itu bukan kedatangan Yesus dalam arti bayi yang kecil
yang tidak lagi berdaya, lahir di kandang yang hina, tidak. Karena Advent itu artinya menantikan kedatangan Yesus yang dijanjikan itu untuk kedua kalinya sebagai Raja, sebagai Hakim yang akan menghakimi dunia ini dan juga akan memerintah dunia ini, dan dia akan menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Janjinya pasti digenapi. Dari janji Tuhan bahwa dia datang kedua kalinya, sampai sekarang sudah 21 abad, belum digenapi oleh Tuhan. Sama seperti dulu perjanjian lama, tidak segera digenapi. Pertanyaannya kenapa? Kok Tuhan itu janji kedatangan kedua kalinya mau mengangkat orang-orang yang percaya itu masuk kerajaannya ke sorga, tapi sampai 21 abad belum digenapi? Jawabnya cuma satu, saudara. Jawabnya cuma satu. Allah panjang sabar. Allah selalu memberi kesempatan supaya kalau bisa jangan ada seorang pun di dunia ini yang binasa karena dosanya, karena kejahatannya. Mari kita mengambil satu sejenak. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Kami hidup di zaman perjanjian yang baru, yaitu menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya. Jikalau kami merasa terlalu lama Engkau belum segera datang, ajarkanlah kami tetap bersuka cita, karena itu menunjukkan kesabaran-Mu Bapa, memberi kesempatan kepada setiap manusia supaya mereka bertobat berbalik kepadamu, supaya tidak seorang pun di dunia ini diselamatkan. Kami rindu akan datangnya Raja yang adil, yang akan memerintah dunia ini, di mana di sana tidak akan lagi ada air mata, tidak akan lagi ada penderitaan, tidak akan ada lagi kejahatan. Dan kami rindu itu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya, datanglah Kristus. Amin.